Halo, udah nyambung lagi ya? Nggak tahu, tahu-tahu kok end meeting itu loh. Saya sampai heran juga kok end meeting, terus sign out. Waduh. Halo, Halo Pak. Pak. kita lanjutkan ya. Ini tadi Ya kita Pak. sudah lihat di tabel yang fungsi P dibagi A 15%. 15 tahun, tadi 5,8474. Ya. Terus ditambah ini 7 juta. Nah, fungsi ini P per A 15%, 7 tahun tadi dapat 4, oh sudah ada tadi ya, 4,1604. Nah, jadinya dapatnya berapa ini, Andy? Pak, itu saya dapat 46.665.000, Pak. 46 juta ya, pokoknya nggak beda jauh lah dengan 46.665.000, Pak. 65.000 berapa? 65.000 saja, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Sorry. Alah. Mau dicoba yang ini juga? Nah, harus melihat ini tadi PA ini jadi 10 kali dikali ini tadi fungsi PA 15%, 7 tahun kan sama di sini kan 4,1604 ditambah 3 juta fungsi ini 15% tadi PA 15%, 5,8474 dikurangi PA 15% 7 tahun. 15% 7 tahun. Sorry, 4,1604. Berapa? Harusnya 46 juga, 46 berapa gitu. Iya, Pak. 46 berapa? 46.661.000, Pak. 661 Ribu. berapa? Oh, udah. Iya, Pak.
Nah, ya terserah lebih nyaman menggunakan P yang mana. Nah, kalau ini kan udah ini tiap tahunnya 10 juta. Makanya dikalikan dengan PA 15% 7 tahun, ini dalam 7 tahun pertama. Terus sisanya ditambah 3 juta ya. Ya, kemudian dikalikan dengan yang ini 8, ini tetap 15 ya, 8 dengan 7. Ya, cuman hati-hati di sini bedanya. Yang ini tadi PA, di sini PR. Ya, kita ya langsung dikalikan. Kalau di sini langsung yang 3 jutanya tadi, sisanya tadi ya, langsung dalam 15 tahun ditambah dengan yang 7 juta dikalikan dengan yang fungsi P per A. Ya, ini. Karena diambil dari sisanya. Sisa pertama. Nah, ini 10 dikurangi 3, 7 juta. Ya, sisanya, ya ini jadi harus hati-hati di sini. Gitu. Nah, kalau di sini menggunakan sisanya semua ini, jadi 3 juta dengan 7 juta jadi 10 juta. Nah, sehingga dipilih alternatif pertama lebih. Nah, kenapa dipilih alternatif pertama? Jelas lebih besar. Maka dipilih cara pembayaran pertama. Nah, tentunya bagi insinyur, nah, lebih menguntungkan memakai yang 50 juta dong, pembayaran langsung, cash kan. 50 juta daripada diangsur-angsur, dapatnya hitungannya malah lebih rendah ini. Kalau pakai alternatif kedua, cuma 46 juta. Kan lebih untung dia pakai yang alternatif pertama, dia dapatnya 50 juta. Kalau dia pakai alternatif kedua, dia dapatnya 46 juta. Yang 46 juta 664 atau 665 atau 661. Ya, pokoknya 46 juta lah. Ya. Jadi kalau adik-adik seorang insinyur ditawar harga alat yang diciptakan kreasinya adik-adik, ya mendingan cash kan daripada dibayar setiap tahunnya 10 juta, kemudian berikutnya dan 7 tahun pertama misalnya 3 juta dan 8 tahun berikutnya. 8 tahun kan nunggu, mendingan cash sekarang 50 juta. Gitu. Ya, jadi adik-adik sudah dapat apa namanya cara yang lebih cepat ngitungnya, tinggal pakai tabel. Nah, nanti kita lihat kalau pakai tabel kita harus melakukan ekstrapolasi. Oh, nanti di berikut di contoh berapa nanti ada. Gimana yang lainnya? Ya, Pak. Gimana Sangrila? Bisa ngikuti? Bisa, Nanti Pak. makin lama makin susah loh. Ini saya pelan-pelan supaya bisa dipahami gitu. Sangrila gimana Sangrila? Pak, itu yang P per A itu. Yang bagian P2-nya, Pak, itu PA. Yang itu beda sama yang di belakang, Pak. Yang di belakang mana? Yang PA di bagian pertama beda sama bagian belakang, Pak. Bagian belakang mana? Yang mana? Yang P per A itu yang 15% dengan yang di belakangnya, Pak.
yang di belakangnya kan ini 8%. Oh iya Pak, 8%. Di muka 7. 15% ini 8 tahun, 15. maaf. 8 tahun. Oh, iya. Ini kan 10 juta. Perhatikan coba soalnya. 10 juta ya dibayar setiap tahun. Yang pertama kan cash 50 juta. Ya. Yang alternatif kedua, nah ini dibayar 10 juta 7 tahun pertama. Ya, ini 7 tahun pertama. Ini 7 tahun pertama ini 7 tahun pertama. Sisanya 3 juta, ini 3 juta dalam 8 tahun. Makanya di sini 8. Yang ini 7 ya. Ini sisanya ini. Nah, ini ya, jadi 7 tahun, selama 7 tahun dibayar 10 juta. Yang sisanya ya kan 15 tahun nih dianya ininya apa namanya? Total kan 15 tahun pembayarannya. Ya kan? Kalau cash langsung kita terima 50 juta. Tapi kalau ini di alternatif pembayarannya oleh perusahaan manufaktur tadi minta dicicil 10 tahun pertama, di tahun pertama 10 juta. Sisanya 3 tahun berikutnya, sisanya 8 tahun kemudian 8 juta. Ya, gitu. Iya Pak. Makanya kalau menemukan nanti alat, punya ide, ya terus bisa dapat hak cipta, terus mau di ini ya tentunya jangan mau dibayarnya apa yang namanya dicicil lah istilahnya. Ya. Kalau dibayar cicil mendingan minta dibayar kontan 50 juta, kalau dicicil kan 10 juta dalam 7 tahun, terus sisanya 3 juta dalam 8 tahun, ya, kan total kan 15 juta kan, 15 tahun kan, 7 sama 8 tahun. Jadi insinyurnya milih mendingan enakan yang kontan, cash 50 juta. Nah, ini kembali ke yang ini lagi. Tabel 3, ya, ke tabel 3, mana tabel 3? Nah, ini tabel 3, ini lihat. Ya. Ya, aliran kas neto, ini alternatif. Ya, tabel 3, ini dalam 5 tahun. Nah, ini ada alternatif 1, alternatif 2. Nah, ini nggak kelihatan. Alternatif. Ini alternatif 1-nya, alternatif 2, alternatif 3. Nah, kalau alternatif 1, nah ini kita lihat di sini. Dia harus mengeluarkan modal 50 juta, nah, berikutnya lagi mengeluarkan lagi 5 juta tahun pertama, ya. Kemudian baru dia bisa mendapatkan ini ya, untuk investasi. Kalau yang kedua, dia harus mengeluarkan 20 juta, 4 juta, nah, terus dia mendapatkan ini. Alternatif ketiga, dia cukup mengeluarkan 50 juta, tahun pertama dia belum dapat, tahun kedua dapat 8, 16. Nah, kira-kira dari sini mana ini yang menguntungkan? Nah, ini jadi kita hitung. Nah, di sini ya, menggambarkan aliran 4 alternatif dalam 5 tahun. Nah, misalnya mar yang digunakan ya 12% ya, interest rate-nya. Tentukan nilai P masing-masing alternatif dan pilih alternatif mana yang paling menguntungkan. Nah, kalau lihat di sini alternatif 0. Nah, ya, A0. Nah, nggak dapat
ini mana ini? Mana ini? Kalau 0, nah ini kan nggak dapat apa-apa ini. Jadi do nothing di sini. Ya. Makanya di sini antara 0, nah, P0 ya, jadi do nothing. Nah, alternatif pertama ini tadi minus 50 ya. Terus kemudian dia keluar lagi 50 juta ya, 5 juta ya. Terus ini P, fungsi P per F 12%. Ya, karena di sini 12% ya. Nah, ini untuk tahun pertama. Jadi diuraikan satu-satu nih. Kita ngitungnya ini. Ya. Terus 10 juta. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, ini. Ya, jadi minus ini pertama yang alternatif 1 ini. Nah, ini. Ya, tahun ke 0 dia mengeluarkan 50 juta. Tahun pertama minus lagi, ya mengeluarkan lagi 5 juta. Baru tahun kedua 10 juta dia nerima. Baru 25 juta, 40 juta, 10 juta. Ya. Nah, kita nuliskannya bagaimana? Ya. Ini, tadi kan minus 50. Dia harus mengeluarkan. Terus minus 5 juta. Nah, terus baru dia ada positif. Positif. Ya, ini 10 juta 10 positif. Itu nulisnya begitu. Nah, tadi karena marnya 12%, ini tahun pertama. Ya, P per F. 12% tahun kedua. 12% tahun ketiga. 12% tahun keempat. 12% tahun ke-5. Ya. Bisa menguraikan di sini untuk mencari P-nya? Baru nanti fungsi ini kita lihat di tabel. Kita kembali ke tabel. Halo, bisa menuliskannya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Dari tabel ini, Puluh juta kurang 5 juta. ini. Kan semua nerima semua ini kan, yang saya kirim ini kan? Ya, ini. Ini minus 10 ya. Jadi ini ya habis minus ini dia mengeluarkan, nah baru dia bisa memperoleh 10 juta plus 25 juta plus 40 juta plus 10 juta. Cuman yang membedakan T-nya. Ini T awal. Oh, ya. Nah, terus ini T tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun ke-5. Demikian pula yang untuk P2-nya, P3-nya. Jadi kita bisa, jadi kalau ada soal gini adik-adik bisa menuliskan gitu. Sekarang kita kembali ke ini. Tadi kan juga minus 20, minus 4 juta, baru dia bisa memperoleh hasil. Ya. Terus ini juga ada positif. Ya, positif. Ya, jadi ini sama, P per F-nya sama. Terus MAR-nya sama, 12%. Cuman tahunnya yang berbeda. Nah, kemudian baru kita mencari pakai tabel lagi. Nah, kembali lagi ke tabel. Mana tabelnya? Oh, harus kita tampilkan dulu. Nah. Oh, tadi
12% ya. Nah, 12% tadi apa fungsinya apa? Saya lupa tadi. Fungsinya Paper F. Hah? Paper F. Paper F. Tadi kan tahun pertama 0,0. F 12%. Kemudian tahun pertama 0,89. tahun pertama 0,8929. Terus tahun kedua 0,8. 7972. Ya, paper F ya. Ini kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Terus tahun ketiga 0,7118. Tahun keempat 0,6355. Tahun kelima 0,5674. Nah, kita kembali lagi ke soalnya lagi ya. Jadi ya gitu karena di sini pakai ini ya, jadi supaya bisa dilihat ya. Jadi modelnya begini nih jadinya. Ini, nah, sekarang ini saya biar bisa ditulis-tulis. Nah, ini jadi minus 50 juta. Ya, minus ya. Minus 5 juta, minus 55. Terus ini 5 juta. Nah, ini tadi kalikan 0,8929. 929. Nah, ini baru tambah 10 juta. (0,7972) tambah 40 juta. Keempat 0,6355 tambah wala. Ini 10 juta tambah ya. Kalikan 0,5674. Dapatnya berapa ini? Pak, itu 25 juta nggak masuk. Hah? Oh, 25 juta. 25 jutanya belum masuk. Iya, Pak. Oke, sorry. Tambahlah, tambah inilah. Tambah yang 25 juta. Emang ini harus teliti nih, ngitung-ngitung ini. Untung Andy ini ya, teliti ini. 25 juta. Kalikan yang ketiga 0,718. 0,718.
118. Berapa? Sebentar, Pak. Pak, saya dapatnya 2.396.500, Pak. 2.300.000. 96.500, Pak. Oke. Nah, sekarang yang ini. Ini harus dicatat dulu, ini semua sama PPF. Fungsi PF, kemudian 12%. 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Harusnya sama ini dengan atas saya. Sama, nggak usah gitu. Jadi di sini minus. Ya, ini minus loh ya. Ini tadi minus loh. 20. Dikurangi 4 juta. Ini PF 12% 1. Dari 0,8929 tambah 2 juta kalikan yang kedua 0,7992 tambah 8 juta yang ketiga 0,7 tambah 14 juta lagi. Kali 4, 0,63 5 tambah 25 juta kali 0,5 Nah, ini juga sama ini. Jadi minus
Tambah 0 tambah. Oh, Pak yang P2 dapat juta. Yang alternatif 2 dapat 8 juta kok. bener itu. Saya dapatnya 6 juta, Pak. 6.855.200, Pak. Ya, masuk akal itu 6 juta. Berapa, Anjin? 855 855 200, Pak. Ini 2 ini. %, 2 ya. 0,77 9. Belas 3 0, empat 0,63. Terus tambah 45 kalikan 0, ya, hati-hati di depannya ini minus ini yang alternatif 1 ini minus 50, ini minus 20, ini loh. Ini minus 50. Nah, makanya tadi ngitungnya mungkin ada berapa, Andi? Pak, Ya, saya dapatnya 8.551.400, Pak. 500 51 51
400, Pak. Nah, jadi kalau kita milih alternatif mana yang akan kita pilih, cari yang P yang terbesar. Nah, di antara P1 dapatnya 2,396. P2 6 juta. P3 8 juta. Jadi kita milih alternatif ketiga. Ya, memberikan nilai P yang paling besar di antara alternatif yang lain. Gitu. Kan dari sini juga udah kelihatan di sini. Sebenarnya. Nah. Ya. Ini harus saya ini dulu. Nah, ini yang alternatif pertama keluar 50 juta. Keluar lagi 5 juta. Terus baru dapat 10, 25, 40, 15. Ya. Nah, alternatif kedua minus keluar 20, keluar 4 juta. Terus baru menerima 2 juta, 8 juta, 14, 25. Alternatif ketiga, nah, di sini dia hanya mengeluarkan di sini aja 50 juta aja sebagai modal investasi. Nah, setelah itu dia nerima 8 juta, 16, 45, 24, 45. Nah, dari sini aja sebenarnya udah kelihatan kan yang mana yang investasi yang menguntungkan. Gitu. Nah, kalau dihitung-hitung ya pakai seperti ini. Nah, ini ya, pakai tabel gitu. Ya, jadi pilih nilai P untuk kondisi saat ini yang menguntungkan adalah di alternatif ketiga. Nilai sekarang. Nah, ini lagi. Jadi kita aplikasi langsung kalau lihat ininya teorinya kan. Nih, PT ABC ada perusahaan menyewakan gudang untuk melayani suatu kawasan industri di Ambon. Penghasilan diperoleh per tahun diperkirakan 500 juta. Dengan biaya perawatan, ya, operasional, asuransi, pajak per tahun 130 juta. Nilai sisa 10 juta pada akhir tahun ke-30. Ada sebuah perusahaan yang ingin membeli gudang milik PT ABC ini dengan harga 4 juta. Nah, ya kan? Hanya 4 juta. Bila PT ABC menggunakan MAR 10%, I-nya untuk mengevaluasi penawaran tersebut, apakah seharusnya gudang tersebut dijual? Coba, kan ini mosok dijual 100 juta, padahal penghasilan diperolehnya ini secara ini aja ya, 500 juta. Terus dikurangi perawatan ini 130 juta. Atau tinggal 370. Nah, ini untuk tahun ini nilai sisa tetap 100 juta pada tahun ke-30. Nah, ini persoalannya bagaimana? Nah, alternatif pertama tadi dijual dengan harga 4 juta. Terus alternatif tidak menjual, nah dia akan menghitung, nah ini pakai rumus ini, ya P2, ini karena merupakan suatu deret, A, P per A, I persen, N, nah, kemudian nilai yang akan datang, P per F, fungsi P, I persen, N, di mana pendapatan neto per tahunnya 500 juta, nah ini tadi dikurangi dulu ini. Ini jadi tinggal 3, 7, nah,
kemudian nilai sisa ya, 100 juta. Nah, kemudian dia pakai MAR 10% atau 0,1 sama aja ya. Nah, terus N-nya 30 tahun. Ini. Nah, kita masukkanlah A-nya berapa tadi A-nya? 37. Ya, kalikan. Nah, ini harus catat dulu nih. PA 10%, 30. Nanti kita lihat ya. Terus P per F 10%, 30. Ya. Nanti kita kembali lagi ke ini dulu ya, tabelnya. Ini tadi PA 10%, nah berarti ngambil yang 10% nih. 10%, 30 tahun. Nah, PA. Nah, ini kan PA, ya, present worth factor, ya, nilai sekarang kan 30 tahun. Nah, ini 9,4269. 9,4269. Terus habis itu PF. PF 10%, benar-benar 30 tahun. Ini kan 0,0573. Udah kan? Bisa kan? Ketemu kan? Iya, Pak. Nah, sekarang kembali lagi ke soalnya. Mana tadi ini? Nah, jadi ini berapa tadi? 10%, 30 tahun, 9,4269 dikurangi ini 100 juta. Ini 0,5. Nah, berapa? Dapatnya miliar. Berapa, Jen? Saya dapatnya 3 miliar. Hah? Nggak salah. Iya, Pak. Itu 370 juta dan 100 juta kan, Pak? Ini 370 juta coba. Benar kan? 370 juta kan? A-nya 500 juta dikurangi 130 juta kan? 370 kan? Iya, Pak. Nah, ini 100 juta. Benar kan 100 juta kan nilai sisa? Nah, ini A 370 juta dikalikan 9,4269
Ya. Dikurangi 100 juta kalikan 0,0573. 0,0573. Berapa, Jen? Pak, Tiga miliar, 3 miliar lebih, Pak. 3 miliar 3 miliar 482 juta 400 82 berapa? juta, 2 Pak. juta 82 juta 223 Pak. 223.000, Pak. 200 23.000. 23.000, Pak. 223.000 Bagi saya tiara ayu pengen ya. Ini lah. 223.000, Pak. 223. 23.000 Pak. Benar nih, hitungnya benar nih ya? Iya Pak. Iya, Pak. Nah, berarti milihnya milih mana? Kalau lihat P-nya ini 3 miliar. Di sini P-nya cuma 4 juta. Kan milih P yang terbesar kan? Jadi dia nggak menjual kan? Ngapain menjual, dihargain cuma 4 juta. Ya kan? Iya, Kalau Pak. di sini dia bisa mendapatkan sampai 3 miliar. Ini kalau benar loh ya. Nolnya nggak kebanyakan ini. Tidak, Pak. Sudah dihitung berulang kali tetap dapat 3 miliar, Pak. Ya, berarti P1 lebih kecil daripada P2. Maka PT ABA memilih alternatif kedua kan? Alternatif 2. Mana sih ini? Alternatif 2 yaitu tidak dijual. Ya, karena P1 ini tadi P1 lebih kecil daripada P2 atau P2 lebih besar daripada P1. Nah, kalau ini seandainya ya, hasil perhitungannya itu tadi, kalau P1 lebih besar daripada P2, berarti gudang harus dijual ini kan. Ya enggak? Kan lebih menguntungkan. Kalau ini misalkan, ini 3,4 juta misalkan ya. Hasilnya 3,4 juta. Nah, ini 4 juta. Kan mendingan dijual. Jelas kan? Ya. Iya, Ngapain ya? Orang masih dia menghasil sampai 3 miliar gini. Gunanya hanya ditawar 4 juta. Kan rugi kan? Rugi banget kan? Nilainya masih 3,4 miliar kok. Kecuali tadi P2-nya cuma 3 juta 482.223. Ya, lebih kecil daripada 4 juta. Ya, itu lebih baik dijual. Gitu. Gitu. Jadi dilihat daripada nilai P-nya. Gimana? Dimengerti? Halo? Ya Pak. Iya, Pak. Mengerti, Pak. Mengerti Pak. Gimana
M. Jul, Pak Jul, Mas Jul. Mana nih? Suaranya belum ada nih, Pak Jul. Jul. Feli, gimana Feli? Feli. Ya, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kenapa tidak dijual, Feli? Feli. Ya, Pak. Kenapa tidak dijual? Karena P1 lebih kecil dari P2, Pak. Ya, jadi masih menghasilkan di sini asetnya, investasinya apa namanya, asetnya masih menghasilkan sampai 3 miliar untuk jangka waktu 30 tahun, masih menghasilkan 3,4 selama 30 tahun itu ya, menghasilkan 3,4 miliar. Kalau dijual hanya 4 juta kan rugi kan? Itu. Kecuali kalau P2-nya hanya 3,4 juta, nah, terus ditawar tadi 4 juta, ya mau tidak mau lah kita jual. Gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan nilai sekarang untuk yang proyek-proyek abadi? Nah, di sini metode analisa nilai sekarang ini, ya, nilai sekarang preset board, juga dipakai untuk mengevaluasi membandingkan alternatif yang memiliki umur tak terhingga atau perpetual atau abadi. Nah, metode di sini, proyek abadi di sini adalah istilahnya capitalized word. Jadi memiliki umur tak terhingga, misalkan untuk proyek-proyek pembangunan dam, jalan raya, terusan, proyek-proyek pelayanan umum. Nah, di sini menggunakan capital word ini di sini adalah A, ya, P per A, fungsi P per A, I persen, ya. Kemudian ini tak terhingga, waktunya tak terhingga. Ya, ini. Nah, kemudian, nah, di mana limit fungsi P per A, I persen I, 1 dibagi I, ya, N-nya tak terhingga, sehingga kita bisa menuliskan capital word-nya A dibagi dengan I. Ya. Itu. Nah, kemudian kalau kita melihat ya untuk capitalized cost-nya bagaimana? Tinggal ditambahkan dengan nilai P, nilai sekarang, ditambah dengan A, ya, besar seragam, ya, A itu biar seragam dibagi dengan I, ya, atau ini ongkos awal atau nilai sekarang. Jadi ini tadi seperti yang saya sampaikan, perbedaan antara orang kita sebagai orang teknik, ya, dengan orang akuntansi. Nah, istilah capitalized cost, ya, tidak sama dengan istilah yang digunakan akuntansi. Nah, capitalized di sini digunakan untuk menggambarkan suatu nilai mata uang yang dialokasikan atau didepresiasikan selama lebih dari setahun untuk suatu aset. Nah, itu yang membedakan. Nah, kemudian, nah ini contohnya. Ya. Si A menabung 10 juta. Sekarang, dengan bunga 12% per tahun. Berapakah yang dapat ditarik setiap tahun dalam waktu yang tak terhingga? Nah, yang tak terhingga. Nah, ini tinggal A, bukan si A di sini ya. A, ya, nilai sekarang dikalikan dengan bunganya. Berapa? Nah, tinggal di sini P-nya berapa? Ini P-nya sudah ada 10 juta.
Ya, terus dikalikan dengan I-nya berapa? 0,12%. Berapa? Nah, tinggal enak aja kan? 12 200. ya kan? 1.200.000. Ini setiap tahun dia bisa narik kalau adik-adik nabung 10 juta sekarang, nah apa namanya roll over-nya otomatis, ya jadi kita tidak apa namanya setiap tahun kita bisa ngambil 1,2 juta. Nah, ini sekarang lagi Yayasan YZ penyantum sebuah lembaga pendidikan luar biasa yang didirikan untuk para yatim piatu. Nah, yayasan ini merencanakan akan menghibahkan sebuah gedung perpustakaan termasuk biaya perawatan, perbaikannya untuk jangka waktu tak terhingga. Nah, yayasan untuk memutuskan untuk menaruh uang sumbangan di bank, ini kan ini harus kita ini aja. Ya. Di bank memberikan bunga 12% per tahun. Nah, kemudian ini perlu biaya perawatan perpustakaan diperkirakan 2 juta per tahun. Dan tiap 10 tahun harus dicat ulang dengan biaya 15 juta tiap kali pengecatan. Bila uang yang ditabungkan untuk gedung dan perawatan serta perbaikan sebanyak 100 juta, berapakah biaya maksimum pembangunan gedung agar sisanya cukup untuk biaya perawatan dan perbaikan selama-lamanya? Ya, tadi yang tak terhingga selama-lamanya. Nah, ini penyelesaiannya. Ya. Nah, ini capital cost-nya 100 juta. Ini harus saya ubah lagi ke pen. Nah, jadi biaya perawatan berapa? Biaya perawatan per tahun 2 juta, Pak. 2 juta. Ditambah dengan biaya cat ulang, sebetulnya biaya per tahun dan tiap sebetulnya harus cat ulang 15 juta. Ini ya, nah ini kembali lagi harus dicari. Tadi A per F belum ada ya dari tadi A per F belum ada. Berarti harus buka buka tabelnya dulu ini. A per F ya. Tadi berapa? Soalnya lupa, saya belum dicatat lagi. Halo, A per F ya? Iya, Pak. Iya, Pak. 12%, N-nya 10, Pak. 12% N10. A per F 12 10 ya? Iya, Pak. 12. Nah, kembali lagi ke sini 12. Nah, A per F
Ini untuk berapa tahun? 10. 0,057. 0,0570. 0,0570. Nah, kembali lagi ke soalnya. Ya begini nih, mau nggak mau. Jadi 0,0570. Berapa? 2.850.000. 969. Berapa? Ini 2 juta loh ya. Ini 15. 2.855.000, Pak. 2.800. 55.000, Berapa? Pak. 800? 55.000, Pak. 00 nih ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sehingga ini ya tadi capitalized cost. Nah, adalah P plus A dibagi dengan I. Nah, sekarang kita mencari P-nya. Ya, karena terkait dengan biaya pembangunan gedung ini. Nah, berarti di sini 100 juta, ya, CC-nya kan 100 juta, capital cost-nya dikurangi A bagi I. Nah, ini sama dengan 100 juta dikurangi A-nya 2,855 dibagi dengan I. I-nya berapa? 20%, berarti 0,12. Berapa? 71 juta, Pak. 450.000. 71. 71 juta 450.000, Pak. 450? 1.000, Pak. 50 berapa? Oh, 50.000. 50.000, Pak. Ini jadi ini berapa biaya maksimum pembangunan gedung agar sisanya, nah ini cukup untuk biaya perawatan. Nah ini ya, dari 100 juta, nah supaya untuk perawatannya tadi biaya perawatan 2,855 juta, nah maka apa namanya biaya pembangunan gedungnya 71 juta. Gitu. Ya, ini sekarang lebih dimudahkan kan? Tinggal buka tabel, ya, lebih cepat. Iya. Iya, Pak. Nah, nanti metode deret seragam berikutnya ya. Ini sudah saya ada apa namanya? Nah, ini tinggal adik-adik nanti bisa mencoba ini. Ya. Ini sudah saya beri ini sudah saya masukkan. Nah, ini tinggal masukkan mana sih ininya nih? Kursor. Nah, ini lihat di tabel. Nah, sehingga bisa mencari A2, A1 berapa. Terus bisa mencari A2 ini lihat di tabel ini. Nah, ini lihat di tabel. Demikian pula ini lihat di tabel. Nah, ini juga lihat di tabel. Nah, bisa di ini terus perhitungan model kebalikan.
capital recovery cost. Nah, ini bagaimana ini? Ini sebagai alternatif aja tuh nanti nih hitung-hitungnya nih. Ya, untuk metode nilai mendatang ini yang F, ya. Payback period. Nah, ini. Oke. Jadi kembali lagi ke ini dulu, ke tabel dulu. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Ya. Nah, ini yang seperti saya sampaikan yang lalu. Ya. Ini bagaimana aplikasi dari apa namanya economic engineering ya, di dalam aplikasinya ya. Ini contohnya. Jadi ini sudah ada ininya apa namanya. Nah, ini dari alternatif A dan B. Nah, ini first cost-nya 20.000 US dollar, ini 14.000 US dollar. Kemudian T-nya atau N-nya 10 tahun sama 10 tahun. Ya, service 0, annual running cost-nya 2, di sini 3 ya, dolar. Nah, present worth-nya sekian, annual worth-nya ya. Ini, nah terus suruh menentukan kira-kira pilihannya yang A atau yang B. Ya. Ini demikian pula untuk yang ini C dan D ini malah yang akan dipilih. Ya. Terus juga mesin juga ini E dan F. Ya, kalau sudah ada ini sudah diketak present worth-nya, ya, annual worth-nya. Nah, kemudian ini juga sama soal-soalnya. Ya. Nah, ini yang ininya kemarin ada nggak ya? Nah, ini contoh economic analysis yang pernah saya ceritakan tempo hari. Ya. Kalau di pemakaian ini contoh di Kamojang, ini real juga nih dari laporan. Nah, ini dia untuk membangun 30 megawatt ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi untuk Kamojang. Ya. Nah, ini dibandingkan sama-sama 30 megawatt kalau menggunakan oil. Ya. Nah, ini ada pemakaian load factor-nya 70%, 75%. Nah, kemudian kalau kita menggunakan oil ya untuk pencetus ininya pembangkitnya itu oil power station ya, pembangkit menggunakan tenaga minyak, bahan bakar minyak ini 26,5%. Nah, ini pakai medium fuel oil, price-nya sekian. Nah, kalau kita ini melakukan geothermal, kita hanya biaya untuk redrilling ya, untuk lapangan geothermal ini 240.000 per tahunnya, diskon rate-nya 5%. Ini untuk lifetime 25 tahun. Nah, ini dibandingkan antara geothermal dengan migas, ya, minyak. Ya. Nah, capital cost-nya ya, tadi capitalized cost ya, CC 24, di sini 15,5 ya start awalnya ya kan. Nah, annual-nya ini tidak perlu pembelian bahan bakar. Nah, ini pembelian bahan bakar ini setiap tahunnya. Nah, kalau di sini hanya perlu redrilling aja. Ya. Terus maintenance-nya sama-sama. Nah, ini total annual cost-nya setahunnya. Nah, ini lebih rendah ini kalau menggunakan geothermal. Kalau menggunakan minyak, bahan bakar minyak, nah, ini 5,68 dolar. Nah, ini digambarkan di sini cash flow-nya. Ya, diagram alir kas-nya. Ya, ini seperti ini. Nah, terus annual energy value-nya, jadi menggunakan ini perhitungannya seperti ini. Ya. Nah, sehingga ini dibandingkan ini hitung-hitungannya, nah lebih efisien menggunakan dibandingkan dengan bahan bakar minyak, dibandingkan dengan geothermal, pembangkit listriknya lebih murah menggunakan geothermal. Ini hanya cuma 1,418 sen per kWh.
Kalau menggunakan bahan bakar minyak 3,67 ya. 6 sen per kWh. Nah, ini juga belajar risk analisisnya gitu. Ini aplikasinya ke sana ini. Ya. Nah, gitu. Jadi ngitung-ngitung ini ya aplikasinya kalau di bagaimana membandingkan antara pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan pembangkit listrik menggunakan bahan bakar minyak. Nah, mana yang lebih efisien? Gitu. Ini aplikasi-aplikasi ini dengan ini sangat memudahkan adik-adik di sini. Ya, rumus-rumusnya sudah ada di sini. Kita tinggal ketelitian aja. Ini future per apa namanya merupakan suatu deret atau enggak kalau A kan? Atau present terhadap future, future terhadap present. Ya. Kalau di sini ini kan amorting apa namanya istilahnya. Ini tergantung daripada persoalannya, apakah dia meminjam atau mengeluarkan. Nah, itu A-nya itu ya, tiap tahunnya atau tiap bulannya. Nah, itu. Nah, ini Oke, sampai di sini dulu. Nah, coba nanti dicoba-coba nanti. Ini tadi yang soal apa persoalan di sini. Ya. Nah, di sini. Jadi adik-adik melatih menggunakan tabel ini. Nah, hasilnya berapa? Jadi nanti kita lebih cepat lagi ngitung-ngitungnya. Ya. Ini ABC bersama tadi kawasan industri di Ambon tadi. Oh, ini tadi sudah nih contoh ABC ini. Loh. Oh, karena tadi nggak di save jadi hilang lagi tadi. Makanya tadi sudah dihitung-hitung. Ya, ini kan tadi sudah sempat dihitung-hitung, tetapi karena tidak di save. Kalau kau tadi. Ini hilang tadi ini. Saya lupa tadi ya, nggak di save ini, sehingga hilang. Tadi yang ABC ini kan memilih yang tadi dapatnya 3 miliar tadi kan, memilih tidak dijual karena lebih menguntungkan. Ini juga tadi sudah kan yang 1,2 ini, karena tadi tidak di save tadi. Nah, ya, sayang sekali tadi nggak. Nah, oke, sampai di situ coba dicoba lagi tadi. Tadi dicatat nggak itu? Adik-adik itu. Ini yang ditulis-tulis saya tadi. Iya, catat, Pak. Oh, baguslah. Juga ada di ini tadi saya tidak saya save, jadi ini hilang ini tadi kan sudah dikerjakan ini katanya. Ya, nanti bisa lihat di rekamannya, Pak. Oke, baik. Baik, ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu. Ya, kembali lagi selalu jaga prokes kesehatan. Ya, tolong ditampilkan semua wajahnya. Yang lain tolong open kamera. Fitri, Devi, Ona, Zul, Winzul. Fitri, David, Debbie, Zul, Ona, Yosep. Ini 2 orang yang nggak masuk siapa ini?